yaitu dari kelompok kami, kelompok 12. Baik, langsung saja dengan materi pembahasannya. Itu ada 4. Yang pertama, langkah-langkah dalam pengembangan karir. Yang kedua, peran guru dan konselor karir. Yang ketiga, mengatasi tantangan dalam pengembangan karir. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu langkah-langkah dalam pengembangan karir, yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Saidatul Fikriyah. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Teh Saidatul Fikriyah? Teh Saidatul Fikriyah ada? Ada. Oke, silakan Teh. Aneh yang B. Nggak ada suaranya kan? Langsung ke Nggak ada suaranya kan? Pak Fadil, maaf itu direkam layar belum ya? Udah direkam Teh. Udah. Iya. Langsung ke pembahasan ya? Iya, langsung yang langkah-langkah. Untuk langkah-langkah dalam pengembangan karir, yaitu ada 5 langkah ya. Yang pertama yaitu growth, dari lahir sampai usia 14 tahun. Terhadap tahapan growth ini merupakan tahap perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang diasosiasikan dengan konsep diri. Pada rentang usia ini, pengembangan karir yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua pada anak dan remaja adalah dengan memberikan pemahaman mengenai hidup mandiri dan mengapa kita harus bekerja, memperkenalkan sejumlah pekerjaan termasuk di dalamnya pemahaman segala sesuatu tentang pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu exploratory, di usia 15 sampai 24 tahun. Tahap ini merupakan fase tentatif yang di dalamnya pilihan dipersempit tapi tidak final. Pengembangan karir pada tahap ini diarahkan pada pengerucutan pilihan karir yang paling memungkinkan bagi seseorang, seperti minat, bakat, dan latar belakang pendidikan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pengerucutan. Selanjutnya yaitu ada tahapan establishment, yaitu usia 25 sampai 44 tahun. Tahapan tersebut merupakan tahapan coba-coba dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Pengembangan karir pada tahap ini sudah pada tataran aksi, di mana seseorang sudah mulai masuk pada dunia kerja atau karir yang ia pilih. Jika memang sesuai dengan apa yang ia cita-citakan atau inginkan, maka ia akan berusaha menstabilkan diri dalam dunia kerja yang ia geluti. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada maintenance. Usianya dari 45 tahun sampai 64 tahun. Tahap maintenance merupakan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan posisi dan situasi kerja. Pada tahap ini, pengembangan karirnya diarahkan pada bagaimana melakukan proses penyesuaian baik keyakinan, pengetahuan, kerjaan, posisinya ke atasnya yang baik lagi, dan menciptakan situasi kerja yang membuatnya lebih nyaman bekerja. Yang terakhir yaitu ada deadline ya, usianya 65 tahun ke atas. Tahap deadline ini merupakan tahap pertimbangan pra-pensiun kerja atau pensiun. Pengembangan karir pada tahap ini adalah berkenaan dengan pembukaan wawasan dengan pensiun, sehingga seorang dapat mempersiapkan diri di saat dia harus pensiun nanti.
Jika sudah pensiun, pengembangan karirnya berkenaan dengan bagaimana sih ia memanfaatkan waktu pensiunnya dengan maksimal mungkin untuk kebaikan diri dan orang-orangnya. Selanjutnya gimana, Afadil? Lanjut aja. Oke, sudah deh yang langkah-langkah. Oke. Selanjutnya peran guru dan karir. Oke, baik, selanjutnya yaitu peran guru dan konselor karir yang insya Allah saya akan menyampaikan. Nah, lanjut yang kedua yaitu peran guru dan konselor karir. Peran guru bimbingan dan konselor adalah suatu peran yang inherent dan disandang seseorang yang berfungsi sebagai konselor, dan peran juga dikatakan sebagai apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani oleh seorang konselor. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Lubis, ia mengumpulkan bahwa peran konselor adalah berperan untuk mencapai sasaran interpersonal, dan interpersonal mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan peserta didik, membuat keputusan dan tindakan perubahan dan pertumbuhan, dan juga meningkatkan kesehatan serta serta kesejahteraan. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran guru bimbingan dan konselor adalah membantu peserta didik dalam menyelesaikan atau mengatasi suatu masalah pada yang terjadi pada siswa. Ya kan, yang kita merasakan lah kalau misalnya kita sedang duduk di bangku sekolah itu, kalau misalnya ada suatu masalah itu pasti kita larikan ke guru BK, ya kan, bimbingan konseling. Nah, ini gunanya ada guru bimbingan konseling atau konselor, ya. Tugasnya yaitu untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu permasalahan yang terjadi oleh siswa dari berbagai bidang masalah yang muncul dan terjadi pada peserta didik tersebut, sehingga peserta didik dapat mengatasi masalahnya sendiri, ya. Jadi bimbingan konseling juga membimbing, ya. Jadi bukan menyelesaikan, tapi juga mengajak siswa itu untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dibimbing, ya. Bukan sepenuhnya itu diselesaikan oleh guru BK, tapi hanya dibimbing aja, ya, untuk melatih agar siswa tersebut itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, terus juga selanjutnya yaitu tugas guru bimbingan dan konseling. Nah, dari yang kesimpulan tadi yang tadi disampaikan itu, selain daripada tugas guru BK itu bimbingan guru bimbingan konseling itu sebagai yang mengajak siswa itu untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, di sini juga ada tugas-tugas lainnya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, ya, yang dilakukan pada umumnya, yaitu ada 5. Yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memahami dan menilai bakat dan minat, ya, menilai bakat dan minat. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan belajar, yaitu pada bidang ini pelayanan yang membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan di sekolah atau madrasah secara mandiri. Yang keempat yaitu pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan dalam sebuah karir. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pengembangan kehidupan beragama. Pada bidang ini pelayanan yang membantu siswa dalam bimbingan rohaniyahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Selain daripada sosial tadi, juga bimbingan, peran guru bimbingan itu atau konseling itu yaitu pengembangan kehidupan beragama, membantu siswa dalam bimbingan rohaniyahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, itu yang merupakan tugas dari guru bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yaitu mengatasi tantangan dalam pengembangan karir yang akan disampaikan oleh Teh Rayani. Kepadanya kami persilakan. Ada Teh Rayani? Baik, terima
Oke, silakan. Fadil. Sama-sama. Mengatasi tantangan dalam pekerjaan. Di sini tuh ada 9 cara. Yang pertama itu menemukan kembali semangat kerja. Nah, apakah pilihan pertama atau bukan? Kita memilih jalur karir tertentu karena sesuatu alasan. Sesuatu yang mendorong kita itu untuk mengambilnya. Maka cobalah untuk menemukan alasan-alasan yang dipikirkan mengapa memilih karir tersebut. Di antara banyak alternatif yang ditempati pertama. Yang kedua itu fokus terhadap hal yang disukai. Karir itu memiliki banyak aspek. Di antaranya itu mungkin yang disukai beberapa yang mungkin konvensinya dan beberapa di antaranya dapat diterima. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi aspek karir yang paling disukai dan membuat fokus kita ke hal-hal tersebut. Yang ketiga, memperbaiki aspek yang tidak disukai. Pikirkan tentang aspek karir yang kita tidak suka. Nah, begitu dikarenakan dari gaji dengan bekerja atau kurangnya jam bekerja atau rendahnya prestis atau kurangnya penghargaan. Terus telusuri kenapa tidak menyukainya. Terus pikirkan caranya untuk mengubahnya. Yang keempat, memahami orang lain yang memiliki kesamaan. Mungkin ada orang lain yang memiliki kesamaan dengan kita, yang mana mungkin mereka itu merasa berubah dan tidak seperti kita. Namun nyatanya mereka itu telah menemukan cara-cara kreatif dan tidak konvensional untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka. Maka yang perlu kita cari informasi itu sebanyak-banyaknya kepada mereka. Yang kelima itu memilih prioritas. Semua orang memberikan hal yang sama intinya bagi karir mereka. Jika karir kita bukan prioritas tertinggi dalam hidup, maka carilah kesenangan dan kepuasan di area lain dalam hidup kita. Mungkin tampak jelas, tapi kita sering lupa bahwa ada kehidupan lain yang lebih penting di luar pekerjaan. Nah, yang keenam itu berusaha menjadi yang terbaik. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan mungkin tidak begitu penting, terutama jika kita berprestasi tinggi. Namun, menjadi baik pada apa yang kita lakukan, membantu seperti memecahkan masalah di seluruh industri atau mendapatkan pengakuan dan penghargaan untuk pekerjaan kita. Cara lain untuk kepuasan karir yang lebih besar. Yang ketujuh, melakukan aktualisasi diri di pekerjaan. Berusaha untuk tetap berkembang di bidang keahlian kita, karena dengan demikian akan dapat memperluas menemukan peluang baru dan arah baru yang dapat membuat karir kita tampak menarik dan berminat lagi. Yang kedelapan itu mulailah menjalankan bisnis sendiri. Merintis bisnis sendiri membutuhkan perangkat kepemimpinan diri. Rudy mendapat mengenai pasar kompromi dan ketidakpuasan dengan pilihan karir seseorang. Dalam beberapa hal, seperti kembali ke sekolah lagi, selain itu ketika menjalankan bisnis sendiri memberikan kita kemampuan untuk mengalihkan fokus pada pasar karir yang paling disukai. Yang kesembilan itu mempertimbangkan peluang karir lain. Jika semua orang berbeda, namun memiliki energi, sumber daya dan lingkungan yang cukup, maka kita perlu mempertimbangkan untuk mengubah karir. Kita dapat melanjutkan sekolah lagi dan mengembangkan spesialisasi baru yang dikejar orang lain. Apa yang diketahui di bidang keahlian atau dapat mengambil risiko dan mulai memanfaatkan ide-ide lain yang layak untuk dikembangkan. Mungkin cukup. Saya kembalikan lagi kepada Fadil. Oke. Terima kasih kepada saudari Rayani. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita ini yaitu
Karir merujuk pada aktivitas dan posisi yang ada dalam kecakapan khusus, jabatan, dan pekerjaan atau tugas. Juga aktivitas yang diasosiasikan dengan masa kehidupan kerja seorang individu. Pengembangan karir merujuk pada proses pengembangan keyakinan dan nilai, keterampilan dan bakat, minat, karakteristik kepribadian, dan pengetahuan tentang dunia kerja sepanjang hayat. Nah, sehingga dengan pengertian ini, pengembangan karir tidak hanya mencakup tentang usia kerja produktif seseorang, melainkan lebih luas lagi, yakni sepanjang hayat seseorang. Jadi sepanjang hidup. Ya, penyesuaian minat dan bakat dengan pekerjaan yang ia geluti juga merupakan upaya pengembangan karir yang sedikit banyak mempengaruhi kualitas dan kuantitas kerja seseorang. Meningkatkan kebiasaan-kebiasaan hidup efektif turut juga mengembangkan kehidupan karir seseorang. Karena dengan memiliki kebiasaan hidup yang efektif tersebut, karakteristik kepribadiannya semakin berkualitas. Ya, jadi dalam kita mengembangkan sebuah karir ini, kita pikirkan secara matang-matang. Kenapa? Karena karir ini juga berlaku dengan sepanjang hayat kita, seperti yang tadi kita bacakan atau kita jelaskan. Nah, selanjutnya ada sesi diskusi. Mungkin ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin dipertanyakan, monggo silakan. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Silahkan. Satu aja mungkin apa ya? Enggak, tidak ada. Saya 3 orang, Pak. Iya, Pak. Minat berkarya. Boleh dari Teh Sedatul Fikriyah atau Teh Rayani yang ingin menjawab dari pertanyaan Pak dosen kita. Silakan. Baik, izin Bapak untuk menjawab apabila ada yang salah, mohon maaf ya Pak. Mungkin yang pertama itu kita menggunakan beberapa metode pendekatan ya Pak. Yang pertama seperti melakukan observasi. Jadi kita mengamati aktivitas siswa di luar kelas, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Nah, yang kedua itu mungkin kita melakukan wawancara, ajukan pertanyaan kepada siswa tentang kegiatan di WK yang mereka biasa lakukan atau nikmati, berbicara tentang hobi atau hal-hal yang membuat mereka itu antusias untuk mengikutinya. Yang ketiga mungkin kita tes minat siswa itu, kita lihat minat dia itu di mana, jadi kita bisa tahu tentang kepribadian dia kayak melalui seperti tes kepribadian atau tes lainnya gitu. Yang keempat itu konseling karir. Jadi melibatkan antara konselor ya dan siswa untuk mempelajari mulai dari minat dia, nilai dan keterampilan, untuk membimbingnya sesuai pilihan karir yang sesuai menurut siswa tersebut. Yang kelima mungkin kegiatan
eksplorasi karir. Jadi kita menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kegiatan atau seperti kayak kunjungan ke tempat-tempat kayak gitu, sehingga mereka dapat mengalami secara langsung, misalnya kayak contoh di dunia kerja kayak PKL gitu lah Pak. Jadi dia bisa melihat secara langsung gitu, dan kita juga bisa menilai. Seperti itu Pak mungkin. Ya, bagus. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Tidak ada, ditutup ya. Kita sudah tutup. Sekolah kita selesai. Langsung ditutup Pak. Oke, baik teman-teman. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok akhir yaitu kelompok 12. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Jadi sekian dari kami. Akhirul kalam.